ini sudah jadi pelajaran kesekian. Jangan pernah set peta itu roda 2. Karena kalau roda 2, bukit-bukit yang bisa dilalui oleh motor trail itu dianggap jalan oleh Google Maps. Jadi saya diarahkan tadi ke bukit. Benar, saya off-road di bukit. Itu bagi saya bukan lagi perjalanan ya. Udah off-road, betul-betul nggak ada jalan, betul-betul jalan tanah, batu. Yang sepeda aja susah, saya tempe nenteng sepeda. Berat. Jadi teman-teman, saya salah dan sekarang saya nggak tahu, no clue, HP juga tinggal sekian persen. Saya minta maaf nggak banyak bikin video ya. Pikiran saya sekarang adalah bagaimana secepatnya sampai ke Depok. Sekarang sudah jam 5. Masih 40 kilo. Entah di mana salah saya tadi. Oke teman-teman, kalau mentok-mentok saya mungkin akan mampir di tempat om saya di Pengasinan. Itu pun kalau saya enak, karena nggak enak juga saya kotor begini. Baju saya tinggal ini. Oke, see you teman-teman, kita lanjutkan. Mudah-mudahan HP saya tidak mati sampai ke jalan yang saya kenal ya. Udah perjalanan balik ke Depok. Tadi pas jalan nggak sempat bikin video karena mau mengejar secepatnya mendapatkan tempat menginap. Jadi kalau terlalu berlama-lama takutnya nanti lama di daerah yang nggak ada orangnya. Jadi pas saya ikutin peta, rupanya jalan saya balik itu beda dengan jalan waktu saya datang, tapi tetap aja sama, dia melewati area yang banyak sawahnya, ada sungainya, sedikit orangnya, tidak ada penerangan kalau di malam hari. Saya tidak cemas kalau kemalaman di area seperti itu, maka saya mencoba gue secepatnya, dan saat ini saya sudah mendapatkan tempat menginap. SPBU. Ini tidur kita malam ini di SPBU. Teman-teman, waktu menunjukkan pukul 6.52, hampir pukul 7. Telat hari ini karena tidurnya lumayan nyaman tadi. Jadi sekarang kita mau persiapan untuk perjalanan hari ini sekitar 93 kilo menuju rumah. Mudah-mudahan aman dan lancar. Itu lokasi saya tidur semalam. Di pojok tuh saya tidur. Yang warna coklat itu ya. Ini kendaraan, sepeda. Sudah ready. SPBU tempat saya menginap. Kita jalan. Perjalanan balik ini ke Depok agak lebih menantang karena melewati jalur utama yang sangat ramai, banyak truk sebenarnya di sini. Jadi harus lebih konsentrasi, harus berhati-hati. Saya juga merasakan kayaknya saya salah pola menyusun barang sehingga tempat duduk saya agak terdorong ke depan. Teman-teman, saya juga harus memastikan diri hati-hati karena di pinggir jalan sangat banyak pasir-pasir begini, kerikil. Nah, kita harus memastikan ngambil jalan di pinggir supaya tidak jadi berhadapan dengan bus-bus dan truk-truk yang besar. Di sini saya kemudian merasa ada hikmahnya juga kemarin. Ban sepeda diganti model yang gravel kayak gini, yang kembangannya lebih tegas ketimbang yang saya punya. Jadi mungkin lebih aman untuk jalan di jalan yang berpasir. Kita hati-hati sekali ya. Bismillah, 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 bisa. Bagi teman-teman yang menggunakan road bike, perjalanan 100 kilo itu sebenarnya tidak jauh ya. Saya lihat pengguna road bike kayak yang anaknya Pak Dahlan Iskan, itu dia bisa 300 kilo sehari. Tapi kalau pengguna model sepeda MTB Federal yang sekarang lebih didesain sebagai sepeda touring, itu susah. Hitungan saya, kalau kita sedang semangat, bisa dapat di atas 10 kilo, belasan lah. 12, 13, 14, 15. Tapi rata-ratanya, kan setelah kita semangat, kita kan capek. Nah, sehingga rata-ratanya kecepatan kita itu ya di 10 kilo. 10, paling ya 12, 11 gitu.
Jadi kalau untuk perjalanan 100 kilo kita butuh 10 jam. Mudah-mudahan ditambah berhenti makan dan lain sebagainya. Baik teman-teman, silakan terus ikuti perjalanan dan doakan lancar. Kita sarapan dulu. Nih. Nah, ini sarapan kita hari ini. Di lokasi di depan tempat sarapan. Hai teman-teman. Setelah selesai sarapan, terus kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita ada di Kampung Tanjakan, Dusun Lewi Dimus, di Cikande. Truk berhenti pinggir jalan, itu tantangan ya. Kalau melewati jalan utama, truk, kemudian keramaian, debu, yang membuat perih mata. Terus juga suka ada motor yang melawan arah. Lumayan. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Sekarang saya menuntun sepeda karena tanjakannya terlalu tinggi. Saya juga tadi tidak sempat ganti gigi. Mengganti gigi di tanjakan menjadi trauma tersendiri bagi saya. Pernah saya coba begitu, rantainya putus. Jadi sekarang saya menuntun. Ini di UPTD Kecamatan Cikande, UPTD Pendidikan, Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Cikande. Saya masih ini, apa namanya, masih menuntun. Dan ternyata kita sudah sampai ke tubuh perbatasan. Coba kita lihat tubuh perbatasan apa yuk? Apakah kita sudah masuk ke Jakarta? Cepetan ya. Coba kita lihat. Apa kata tubuh itu? Selamat jalan Kabupaten Serang. Oke, Serang. Oke, kita masuk ke apa ini? Habis Serang apa lagi? Kabupaten Tangerang barangkali ya. Kita masuk Kabupaten Tangerang. Tangerang itu panjang untuk kabupatennya ya. Sepertinya antara Tangerang dan Serang lokasinya kali ini. Atau kali apa itu? Teman-teman, saya berhenti dulu di Alfamart. Capai Alfamart di daerah Pasar Jayanti kilometer 35. Capainya minta ampun. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 9. Jadi saya jalan tadi dari jam 7. Udah 2 jam. Teman-teman, ini saya lagi galau apakah akan mengikuti terus jalan Pantura atau belok ke jalan ke arah Tiga Raksa ya. Karena kalau melewati jalur Pantura tentu jalannya lebih ramai seperti ini, akan banyak truk-truk seperti sekarang ya, truk-truk beredar.
Tapi kalau melewati jalur Tiga Raksa saya nggak tahu jalurnya dan apakah jalurnya lebih landai atau lebih lebih menanjak. Karena biasanya kalau makin sepi jalur itu, biasanya jalurnya makin menanjak dan sepi. Ya, sepi itu takutnya berhentinya di mana saya juga bingung. Tapi ya udahlah, saya barangkali akan coba menghindari jalur ramai begini karena beberapa kali tadi hampir keserempet oleh bus dan truk begini. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Ternyata benar teman-teman, jalur yang ditunjukkan itu masuk ke perumahan-perumahan dan berbelok-belok. Jalur seperti itu biasanya lebih berbukit-bukit, berbukit-bukau, turun naik, kemudian tidak bisa mengebut karena melalui jalur perumahan banyak polisi tidur. Jadi walaupun secara peta terlihat lebih dekat, tapi sebenarnya tidak efektif untuk dilalui. Saya akan kembali ke jalur Pantura, nanti akan masuk ke jalur yang lain yang saya lihat tidak terlalu banyak bukitnya. Teman-teman, saya pindah ke jalur lain yang kata peta tidak seberbukit yang tadi, dan juga tidak seramai yang jalur utama. Saya betul-betul kewalahan di jalur utama karena truknya sangat banyak, tidak ada jedanya. Di sini juga ada truk yang saya lihat lewat, tapi tidak seramai yang di situ. Setidaknya di sini saya masih sering sendiri gitu ya, tidak ada yang lain. Mudah-mudahan lancar perjalanan teman-teman. Saya disasarkan oleh Google Maps sekarang ini. Jalannya begini. Ya Allah. Pengen mencari jalan alternatif, rupanya benar-benar dikasih alternatif. Teman-teman, jalur alternatif yang saya lalui tadi ternyata betul-betul alternatif. Jalannya hancur kayak off-road, dan apa ya, untungnya bannya udah diganti kemarin. Saya lagi istirahat posisi di sini, sebuah kantor, sebuah pabrik ya. Saya istirahat, ini sepeda. Setelah juga ada capeknya minta ampun teman-teman. Dan cuaca seperti mendung, saya nggak tahu. Kalau seandainya malam ini nggak nyampe Depok, pakainya udah nggak ada. Karena saya nggak sempat mencuci tadi. Teman-teman, jalur ini ternyata akan kembali lagi ke Jalan Raya Pantura. Itu yang saya hindari. Jadi saya akan berbalik ke arah sebaliknya, nanti tembus ke arah Tiga Raksa, alun-alun Tiga Raksa, nanti ke arah Parung Panjang. Mudah-mudahan aman ya, karena jalurnya saya lihat lebih kecil jalannya dan truknya pastinya tidak seperti di jalur Pantura. Masih kita coba ya. Bismillah. Teman-teman, inilah jalur Tiga Raksa. Ini namanya Jalan Arya Jaya Santika, Kampung Pasir Nangka. Kampung Pasir Nangka menuju Tiga Raksa. Sebentar minum jus. Ini jalurnya nggak persis di peta. Tadi saya tanya kepada orang setempat, dia salut dia setempat, dia sarankan lewat sini. Kadang-kadang warga setempat tuh lebih tahu jalurnya lebih efektif. Teman-teman, saya sekarang mengarah ke alun-alun Tiga Raksa. Tadi sempat nyasar juga karena aba-aba dari Google Maps tiba-tiba terhenti sebab ada GPS signal loss. Jadi saya bingung, tanya ke AKPC, ternyata logika jawaban mereka beda sama logika saya. Jadi sekarang signalnya sudah nyala lagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan jalan yang benar. Inilah Suratul Mustaqim. Ini namanya Jalan Lingkar Selatan. Barangkali jalan ini yang lebih simpel barangkali ya.
panjang ya. 50 kilo lagi menuju Depok. Semangat. Udah mulai ada rasa-rasa dingin kayak di Bogor di sini. Belum makan tapi malas makan. Arah Parung Panjang, ini kayaknya kawasan industri, banyak pabrik-pabrik saya lihat, dan juga truk-truk. Ini mohon maaf suara nggak terlalu jelas karena ribet ternyata masang mic-nya. Terus kemudian teman-teman, footage untuk perjalanan pulang ini mungkin nggak terlalu panjang ya, atau nggak terlalu lengkap karena HP saya sudah lowbat, semalam lupa ngecas. Kemudian power bank saya juga lowbat karena semalam lupa ngecas juga. Sementara saya harus menjaga HP ini tetap menyala untuk pedoman navigasi. Ini saya di Kecamatan Legok, Desa Babat, Kecamatan Legok. Syukur-syukur nanti saya dapat rumah makan yang bisa ngecas atau masjid yang bisa ngecas. 42 kilo lagi ke Depok. Semangat, semangat, semangat. Ini sudah ke arah Parung Panjang, kita belok kanan. Di sini saya ketemu kemacetan luar biasa yang akhirnya akan membuat saya tersesat yang sangat jauh sekali sampai ke bukit-bukit. Di sini jalan sedang diperbaiki, dihancurkan, dipenuhi oleh truk-truk. Saya nanti akan masuk ke kubangan truk yang dipenuhi dengan kendaraan yang membawa pasir, mengangkut batu, dan lain sebagainya. Ngeri kalau berjalan di sini dengan kondisi bersepeda. Macet, tanjakan, truk. Kombinasi yang luar biasa. Lihat tuh, oh truknya debu. Oke, kita lanjut perjalanan. Ternyata ini penyebab kemacetannya. Jadi ada perbaikan jalan separuh-separuh, jadi ini ditutup tuh, nggak jalan, dihalangi. Nah, jadi sebagian jalan begini, jalannya ditutup separuh-separuh saja. Ya teman-teman, saya juga nggak bisa ngambil gambar sambil pegang kamera satu. Jadi gambarannya kayak gini ya. Jalurnya masih penuh dengan truk sebelah sana itu teman-teman. Jadi jalannya itu hancur dan kayaknya emang dihancurin karena mau dibenerin. Cuman hancurnya itu bukan semeter, 2 meter, 10 meter, 100 meter kayak biasanya. Tapi ini kayaknya berkilo-kilometer. Jadi proses perbaikannya berkilometernya. Ada jeda di sini, tapi di sebelah situ hancur lagi, sebelah sana hancur banget. Sementara hancur, banyak truk-truk yang lewat membawa material. Teman-teman, ini kita sudah sepertinya sudah melewati area project. Sudah sepi truk-truknya. Masih ada truk, tapi maksudnya tidak ada lagi jalan yang ditutup. Ini jalannya hancur cuma di tengah. Tadi Anda bayangkan semuanya kayak gini, mau pinggir, tengah, depan, belakang, jadi nggak bisa lewat. Nah, itu yang lagi dikerjakan. Ini kayak truk-truk yang membawa material. Plus saya perhatikan di setiap jalur-jalur yang rusak selalu ada fitur orang minta sumbangan. Ini truknya masih ada teman-teman. Dulu ya. Jadi tadi kita menghindari jalur utama untuk menghindari truk. Nah, tadi sini kita mendapatkan truk juga, bahkan lebih parah. Dan kondisi jalan off-road. Truk-truk ini bedanya, kalau tadi truk yang ngebut membawa barang bisnis, kalau di sini truk yang membawa material untuk
untungnya di sini truknya tidak ngebut karena memang jalannya rusak. Teman-teman, pemandangan daerah Parung Panjang. Bapak tuh bersepeda dia, ha. Gimana kalau lagi sepeda bapak tuh? Sepeda bapak tuh, ha. Kasih ya kita jalan sama truk yang tadi. Terima kasih kita. Beli aqua di warung Mbak ini. Warung Mbak siapa namanya, Mbak? Warung Mbak Ayu. Nih beli aqua sini. Nih kita akan lanjut perjalanan. Ini truk-truk masih banyak. Tanpa saya sadari baterai mic-nya mati. Saya nggak tahu di sepanjang jalan tadi pakai suara saya masuk atau enggak. Ini berhenti dulu beli aqua sini. Mbak Ayu namanya. Nih. Kata Mbak Ayu ini masih tinggal 1/3 lagi menuju Parung yang arah ke Depok. Mudah-mudahan ya. Jadi ceritanya kita tersesat teman-teman. Tadi sepertinya ketika menghadapi jalan rusak itu saya harus menyimpang ke sebelah ke arah kiri, tapi saya tidak melakukan dan saya nggak ngecek HP dari tadi karena saya takut lowbat. Jadi saya betul-betul hanya mengandalkan feeling, tapi ternyata kok jarak ke Depok jadi makin jauh. Ternyata saya tersesat dan sekarang diarahkan ke arah lain. Dari tadi kok Depok masih 40 kilo gitu. Tadi sempat 42, sekarang naik ke 44 lagi. Makanya saya heran. Jadi begini teman-teman, nyasar kalau bersepeda itu signifikan. Kalau motor nyasar kita masih bisa kejar. Kalau sepeda nyasar, nah itu lumayan itu teman-teman. Gua peta entah kemana teman-teman, udah jalannya aja. Itulah kalau kita tersesat. Sekali tersesat, maka ribet tersesat. Perbukitan teman-teman. Semangat. Kayaknya nggak kuat. Tahu kemana nih teman-teman? Nggak tahu kemana. Clue saya teman-teman, nggak tahu. Saya nggak tahu saya di mana. Bener-bener nggak tahu. Suasananya bukan kayak Tangerang lagi, tapi udah kayak Bogor. Aduh, gawat nih. Mana lowbat lagi. Allah, saya benar-benar nyasar ya teman-teman. Nggak tahu nih jalan kemana. Nyampe nggak sebelum maghrib ya? Ke jalan besar? Di jalan besar? Nggak bakalan nyampe ini ya. Hah? Bentar, cuman kalau enak lewat sini nih, yang atas. Ini sudah jadi pelajaran kesekian. Jangan pernah set peta itu roda 2. Karena kalau roda 2, bukit-bukit yang bisa dilalui oleh motor trail itu dianggap jalan oleh Google Maps. Jadi saya diarahkan tadi ke bukit. Benar, saya off-road di bukit. Itu bagi saya bukan lagi perjalanan ya. Udah off-road. Betul-betul nggak ada jalan. Betul-betul jalan tanah, batu. Yang sepeda aja susah, saya tempel nenteng sepeda. Berat. Jadi teman-teman, saya salah dan sekarang saya nggak tahu, no clue. HP juga tinggal sekian persen. Saya minta maaf nggak banyak bikin video ya. Pikiran saya sekarang adalah bagaimana secepatnya sampai ke Depok. Sekarang sudah jam 5. Masih 40 kilo. Entah di mana salah saya tadi. Oke teman-teman, kalau mentok-mentok saya mungkin akan mampir di tempat om saya di Pengasinan. Itu pun kalau saya enak, karena nggak enak juga saya kotor begini. Baju saya tinggal ini. Oke, see you teman-teman, kita lanjutkan. Mudah-mudahan HP saya tidak mati sampai ke jalan yang saya kenal ya. Kalau sudah masuk Depok, insya Allah tanpa HP pun saya bisa ngasih jalan. Ini seru kalau dinikmati.
Tapi bagaimana, sudah jam 5. Ini bukan lagi saatnya menikmati, tapi sudah stres ini. Saya sampai di pangkalan TNI Angkatan Udara Bumpin. Tembusnya ke sini. Jam sudah senja. Saya baru sampai di sini. Teman-teman, semalam saya tidak sampai ke Depok. Jadi sudah jam 7 malam, lewat jam 7. Jam 7 lah lebih kurang, hari hujan lebat. Dan saya sudah kelelahan. Saya sudah menggoes dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi sudah 12 jam, saya kira sudah over untuk energi. Saya harus tahu batas kekuatan tubuh, tidak boleh memaksakan diri. Jadi akhirnya semalam saya mampir dulu di Gunung Sindur. Ada om saya, mama kandung saya di Gunung Sindur. Saya mampir dulu dan menginap di situ. Pagi ini saya mulai perjalanan kembali. Hari ini jam berapa ya? Jam 7.35 ya. Berarti tadi sekitar jam 7 saya di rumah om. Sekarang mau jalan lagi. Tapi masalahnya ternyata kabel gigi sama kabel gigi sepeda saya putus. Jadi mau nggak mau pagi ini saya harus cari lagi bengkel untuk memperbaikinya. Kita lanjutkan perjalanan ya. Sampai sekarang saya belum menemukan bengkel sepeda, teman-teman. Sementara kondisi sepeda giginya nggak bisa dioper. Mudah-mudahan tadi saya sempat nanya ke bengkel motor, katanya ada di depan. Tadi juga ada toko sepeda sih, punya orang Tionghoa, tapi katanya dia cuma jual, nggak bisa benerin sepeda. Kita lanjutkan perjalanan ya. Nah, akhirnya dapat bengkel setelah muter-muter jauh. Cuman yang agak sedih, sapu tangan yang kemarin dipakai untuk nutupin kepala jatuh entah di mana. Nah, sekarang ke bengkel dulu yang penting. Bisa giginya, persnelingnya bisa di persneling. Gearnya bisa muter turun naik, jadi gampang di perjalanan. Setelah selesai bengkel, kita akan coba lanjutkan perjalanan menuju ke Depok. Sari teman-teman, tuh pertigaan situ belakang masuk ke Depok. Seandainya tidak ada nyasar-nyasar kemarin, harusnya sampai di sini ini sore. Capeknya minta ampun. Teman-teman, kita sudah ada di kawasan Sawangan. Perasaan saya hari ini antara senang, capek, excited mau cepat sampai ke rumah. Saya juga agak kesal karena telat sampai di rumah karena tersesat kemarin. Kemudian ada sapu tangan yang hilang yang kemarin saya pakai untuk nutupin ini. Saya kesal karena kalau saya balik ternyata agak jauh juga, capek juga. Tapi kalau nggak balik, sapu tangan itu umurnya sudah 17 tahun. Itu dibeli dulu waktu awal-awal menikah, itu dipakai oleh istri. Yang punya saya udah hilang, dia punya istri. Nah, akhirnya dua-duanya udah hilang sekarang. Karena perjalanan mungkin saya akan sulit untuk ngambil gambar sebab daerahnya macet. Sawangan ini barangkali untuk liputan perjalanan cukup sampai di sini. Kita anggap ini kita sudah sampai di Depok. Sebelum kita tutup, saya akan sajikan terlebih dahulu berapa perkiraan biaya yang sudah terpakai sehingga bisa menjadi acuan teman-teman ketika nanti mau melakukan perjalanan yang sama ya. Ada biaya yang menurut saya tidak terhindarkan, tapi juga ada biaya yang semestinya tidak perlu keluar jika perawatan sepedanya cukup baik. Nanti akan saya coba pisahkan. Biayanya adalah seperti ini. Oke teman-teman, untuk biaya perjalanan, sepanjang perjalanan selalu saya catat. Jadi kita bisa menghitung berapa biaya yang kita keluarkan selama perjalanan bike touring to Banten Lama yang kita laksanakan kemarin.
Kebetulan bike touring itu totalnya 4 hari, semulanya direncanakan 3 hari, tapi karena saya tersesat, jadi akhirnya menjadi 4 hari. Biayanya berapa? Nah, ini ada rinciannya yang saya tulis di sini. Yang paling besar itu biaya makan. Saya beberapa kali makan di jalan, mulai dari sarapan di Depok saat akan berangkat. Itu saya makan lontong sayur ya, 11.000. Makan siang di BSD, 13.000 hari pertama. Makan sore di Patra Manggala, hari pertama juga 20.000. Kemudian di Pontang saya makan bubur ayam, sarapan bubur ayam. Besoknya itu ya, pada hari kedua perjalanan 10.000. Di Banten Lama saya ditawari untuk makan cemilan udang, itu udang apa namanya itu, kayak peye udang tapi besar, lebar, selebar piring. Itu 7.000. Kemudian pas pulang di Bendung, di Serang, saya makan lagi sore-sore, hampir maghrib, 12.000. Nah, ketika saya tidur di SPBU Keragilan, saya ngerasa jam-jam hampir jam 9 itu perut saya keroncongan lagi. Saya makan siomay 10.000. Kemudian saya besoknya jalan jam 7 pagi, jam 8 pagi saya sarapan di Kecamatan Kibin, namanya di Serang. Itu saya makan soto Surabaya, soto Lamongan 13.000. Saya makan siang di Lego, itu nasi Padang, rendang cuma 10.000. Lalu saya makan malam di Gunung Sindur, juga nasi Padang, itu 12.000. Jadi total biaya makan selama perjalanan adalah 118.000. Kemudian saya juga minum. Nah, nggak mungkin kan, cuma makan doang. Air mineral saya beli 5 botol. Nggak langsung 5 botol, jadi berkali-kali saya beli. Itu totalnya 5 botol, 31.500 rupiah. Saya minum teh tarik juga ketika saya makan siang di BSD. Saat itu saya merasa badan meriang, jadi saya minum teh tarik panas. Harganya 5.000. Lalu, nah ini kebalik nih. Saya minum kelapa muda menjelang masuk ke Banten Lama, 10.000. Kemudian pas pulang di Tiga Raksa saya minum jus alpukat 13.000. Nah, sari kacang hijau itu saya beri sorenya. Sore ketika saya sudah hopeless, sudah gelap, lampu mati, ketika saya berada di daerah menjelang Gunung Sindur. Kondisinya betul-betul membuat saya agak stres ya. Nyasar, gelap, lampu mati, capek, bingung apakah mau lanjut ke Depok atau tidak. Kalau lanjut saya takut ada masalah kepada kesehatan saya karena dipaksakan. Itu saya minum sari kacang hijau biar ada rasa manis. Walaupun saya udah lama nggak minum manis-manis ya. Jadi itu 6.000, totalnya 65.500. Kemudian perlengkapan mandi saya beli sikat gigi travel 16.600 yang sudah ada odolnya. Kemudian sabun cair 14.500. Saya sewa kamar mandi 3 kali, 2 kali di SPBU di Serang, kemudian 1 kali di Banten Lama. Itu 5.000 sekali mandi, jadi 15.000. Sedangkan mandi yang lainnya itu saya tidak tidak bayar ya. Eh, jadi saya walaupun di perjalanan tetap mandi 2 kali sehari. WC ini di SPBU mau 2.000, jadi total untuk mandi WC itu 48.100. Kemudian sepeda juga mengalami perawatan, ganti ban di Benoa itu 120.000 di Tangerang. Kabel gear yang putus itu 25.000 di daerah Curug, sudah di Bojongsari, Depok. Kemudian baterai lampu di daerah eh, Mauk juga ya, daerah Mauk 10.000 baterai jam ini ya. Kemudian saya ngisi angin sepeda 2 kali 4.000. Bayar toilet dan penitipan ini bukan toilet yang ke WC ya, tapi ini toilet di masjid atau toilet di beberapa tempat ya yang saya bayar itu 4.500 ya. Penitipan juga, penitipan sepatu sendal di Masjid Agung, totalnya 4.500. Saya juga beli yang lain, lotion anti nyamuk. Banyak sekali nyamuk di daerah sana. Panas barangkali ya karena daerah pantai. Jadi lotion anti nyamuk saya beli 2.000. Kemudian deterjen, 2.000 ini dua ya, dua saset. Deterjen juga 1 saset. Saya beli di dekat musola tempat saya tidur, 1.000. Ini untuk cuci-cuci ya. Jadi total adalah 3.000. Jadi total biaya perjalanan selama 4 hari 3 malam ini adalah 398.100 rupiah atau hampir 400.000. Cuman jika sekiranya sepeda yang saya bawa itu sehat sehingga tidak ada biaya perbaikan dan perawatan seperti ini,
maka biaya yang akan keluar itu lebih kecil lagi ya, hanya Rp243.100 ya, nggak sampai Rp250.000. Demikian biaya perjalanan saya, mungkin bisa menjadi panduan bagi teman-teman. Oke teman-teman, demikian rinciannya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perjalanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih masukan apa perbaikan yang harus saya lakukan di masa yang akan datang dan kemana arah touring.